dari Melody K5C. Apakah anak usia PAUD perlu mengenal teknologi hiburan seperti YouTube Kids atau tontonan kartun? Bagaimana pengaruhnya bagi karakter anak ke depannya? Nah, ini mungkin masalah bagi atau pertanyaan semua orang tua ini, Pak. Untuk tontonan, kartun, hiburan, dan lain-lain. Silakan, Pak. Ya, tentu kalau anak masih usia dini ya di bawah 6 tahun ya tetap aja melihat tuh bagus karena anak-anak memang logikanya belum kuat. Melihat visual yang penting adalah apa yang ditonton ya. Jadi gadget termasuk di dalamnya itu baik tidaknya tergantung apa yang diakses. YouTube yang diakses pelajaran gitu kan, ada lagu-lagu saya aja mengupload di YouTube film karakter Happy Holy Kid yang boneka udah 120 episode, yang animasi udah 32 episode. Ini temanya apa nih Agustus? Aku Cinta Indonesia. Ada lagunya ya, lagu mengenai cinta Indonesia di YouTube gitu. Atau mau lagu rohani Kristen sekolah minggu ada juga. Jadi kalau anaknya usia dini lihat YouTube, yang dilihat film perang, bunuh-bunuhan, oh jangan gitu. Jadi gadget termasuk juga YouTube. YouTube adalah alat kayak pisau. Buat ngupas, bantu orang tua ngupas buah ya bagus. Buat nusuk temen jangan. YouTube buat apa? Buat lihat pornografi yang rusak anak. Buat lihat ibadah, bangun kerohanian anak. Jadi sebenarnya baik dan tidaknya adalah apa yang diakses. Nah, masalahnya anak usia dini tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tergantung apa yang dibiasakan. Maka kalau anak usia dini, itulah kenapa sebenarnya mutlak sekali tadi saya bilang pendampingan hidup selain pendampingan sekolah. Bukan hanya waktu anak Zoom didampingi, tapi waktu anak pegang gadget. Kalau udah sebenarnya usia dini itu kan pembiasaan. Kalau dia biasa nih lihat nih lagu-lagu nih bagus nih. Telinga kita juga kebiasaan, mulut kita juga kebiasaan. Dari usia dini selesai ASI jangan dikasih yang manis-manis dulu gitu ya, tapi bertahap. Bahkan dia makan sayur buah, maka sayur buah itu enak. Sama juga kebiasaan matanya, telinganya, dengar lagu rohani, maka dia akan ketagihan lagu rohani. Dari awal sukanya lagu yang kejeduk, nanti dia carinya yang begitu, kebiasaan. Maka waktu usia dini, termasuk ke YouTube-nya, didampingi. Kalau orang tua dua-duanya bekerja, ya tangan kanannya siapa? Pembantu, kakek, nenek, ya tolong nanti kalau udah Zoom-nya selesai, gadgetnya diambil, nanti kalau dia udah makan, mandi, dikasih lagi, atau habis makan siang baru dikasih lagi. Kalau kamu udah selesai masak, kamu bisa ngelihat, kamu kasih lagi dia, gitu ya, supaya kalau Pak sambil masak nggak bisa ditinggal, ntar gorengannya kosong. Tapi kalau nyapu nggak apa-apa, sebentar kamu lewat dia ngeliatin apa. Kalau dia masih ngeliatin lagu rohani, oke. Jadi pendampingannya bisa di tangan kanan ya, perwakilan, tapi paling nggak tahu apa yang diakses. Jadi nggak apa-apa. Anak usia dini mau ngelihat YouTube atau main game selama itu hal yang baik. Cuma tetap ada batas waktu ya. Batas waktu namanya screen time gitu kan. Satu hari kalau misalnya betul-betul maksimum itu sebenarnya 8 jam. Ya. Kalau bisa malah hanya 2 jam, tapi biasanya nggak bisa. Nah, kita orang tua saja ada batas maksimalnya. Walaupun kita gunakan gadget untuk bekerja. Ya, kita kan dagang pakai gadget juga. Tapi mata kita kena radiasi, mata kita melihat jarak dekat terus, maka harus ada jeda. Bapak Ibu lihat HP, laptop Zoom begini, nanti selesai Zoom ini matikan, lihat jauh gitu ya, lihat langit, lihat pohon, jarak jauh supaya mata relaksasi. Bahkan kadang-kadang kalau Zoom-nya panjang gitu saya close video gitu, loh Pak kok ditutup gitu. Itu saya kadang-kadang ini saya pilih ruangan yang depan saya ada jendela, saya lihat jauh sebentar, itu kayak relaksasi. Jadi sebenarnya kita bisa akali supaya mata kita tidak rusak, walaupun yang dilihat yang baik. Tapi kalau yang dilihat nggak baik, bukan cuma mata, jiwa pun rusak. Jadi sebenarnya kita bisa siasati dengan apa yang dilihat. Oke, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kita akan beri satu pertanyaan lagi untuk dijawab, dan mungkin nanti Bapak Ibu yang mohon maaf yang belum sempat dijawab semua pertanyaannya, nanti mungkin apakah ada dari Pak Jarod link atau nomor yang bisa dihubungi atau bagaimana, nanti kami serahkan ke Pak Jarod. Untuk Bapak Ibu yang antusias masih bisa bertanya, mungkin nanti bisa dilanjutkan.
Ya, jadi kita lanjut, kita pilih salah satu yang pertanyaannya temanya agak berbeda. Ya, kita akan cari. Baik, ini oke, ini yang mungkin masalah semua ya, dari Mam Devita ya. Bagaimana caranya supaya tidak kelihatan atau tidak membandingkan kemampuan antara kakak dan adiknya? Bagaimana motivasi adiknya supaya mampu seperti kakaknya karena kemampuannya jauh berbeda dalam pelajaran? Silakan Pak Jarod, ini pertanyaan terakhir yang mungkin Bapak jawab hari ini. Kami Ya, persilakan. pertanyaan yang lain, Bapak Ibu bisa mengikuti caranya itu supaya dapat informasi mengikuti Instagram saya ya. Di Instagram saya insinyur strip Jarod strip underscore ya garis bawah Wijanarko. Karena Instagram saya yang lama dibajak, dihack orang. Followernya udah hampir 50.000, sekarang bikin baru lagi baru 3.000. Nah, di Instagram saya itu saya sering kasih post yang pasti ya setiap Senin. Jadi ini hari Sabtu ya, Minggu, Senin malam. Nah, setiap Senin jam 7 malam BIB saya bikin acara Q&A seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya Senin nanti, gabung Zoom, lalu bertanya, lalu saya jawab. Ya, setiap Senin. Nah, Pak, link Zoom-nya apa? ID-nya apa? Password-nya apa? Makanya ikuti Instagram saya. Ya, masukin Instagram saya udah nanti pasti. Nah, kadang saya nggak ya yang hari Senin nanti sekarang brosurnya belum saya buat gitu ya, tapi hari Senin pagi pasti udah di-post gitu ya. Kalau sampai minggunya belum gitu karena belum sempat ya Seninnya pasti baru di-post. Itu bisa lewat Instagram. Atau kalau sampai ada yang mau lebih setiap hari saya mau dapat tips dari Bapak, masuk WA grup saya namanya Keluarga Bahagia. Nanti tanya ke panitia, saya kasih dah linknya ya. Nanti yang tak lihat link mana yang masih kosong, yang masih grup mana yang masih kosong, karena ada 13 WA grup Keluarga Bahagia. Grupnya ini nggak rame karena searah dari saya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nanya di situ, nggak bisa komentar di situ, orang lain juga nggak bisa ngepost di situ karena ada yang komplain. Pokoknya cuma mau dapat dari saya ya sehari 3 kali, kadang 2 kali insight ya, tips dari saya singkat, coba dari saya, jadi yang lain nggak baca ngisi, khusus begitu. Dan ternyata banyak juga yang suka begitu. Karena yang untuk ngobrol udah punya grup yang lain, yang dengan saya nggak perlu ngobrol, gitu kan, tapi dapat tips tiap hari. Bapak Ibu punya Telegram, gabung di channel Keluarga Bahagia. Bapak lebih suka YouTube, masuk di YouTube Keluarga Bahagia. Ini nama YouTube-nya Keluarga Bahagia. Kalau YouTube ada 2. Satunya Keluarga Bahagia, satunya Inspirasi Jarod Wijanarko. Tapi yang bahas-bahas parenting, pernikahan, selingkuh, keuangan keluarga, itu yang Keluarga Bahagia. Ya, itu lebih lengkap dan tiap hari ada file baru. Setiap hari ada file baru. Jadi tapi kalau mau terlibat tanya jawab, di WA grup pun nggak bisa bertanya, tapi di WA grup Keluarga Bahagia, selain di Instagram, itu saya post kegiatannya. Ya, Senin nanti Zoom-nya ini, itu di Instagram sama di WA Group. Jadi nanti kalau masih mau terus nih belajar sama Pak Jarod gitu, tiap Senin bisa, mau tiap hari WA Group ya. Nah sekarang tadi pertanyaan mengenai menasihati anak. Memang jangan ya, jangan membandingkan. Jadi misalnya kakaknya anak saya 3, 1, 2, 3. Nomor 1 ranking 1 terus, lalu beasiswa. Nomor 2 kelas 1 nggak naik kelas 2, naik bersyarat akhirnya. Tapi singkat cerita 9 tahun kemudian 3 SMP dapat beasiswa juga. Adiknya nggak beasiswa, tapi prestasinya bagus dan dapat ranking. Nah, saya cerita yang nomor 2. Kan kenyataannya waktu itu kelas 1 naik kelas 2 bersyarat. Kakaknya memang ranking 1 terus sehingga kelas 3 SMP dapat beasiswa. Nah, waktu saya menasihati nomor 2 ini, Ben, kamu tuh pinter, Ben, tapi nilaimu jelek. Ya, kalau kamu rajin pasti kamu pinter. Nilaimu jelek bahkan ternyata karena kamu nggak mau nulis, padahal kamu tahu begitu les lisan kamu naik kelas, kamu tuh pinter. Coba kamu malas nulis, ayo kamu rajin nulis. Nanti dia udah mulai rajin nih, nilainya masih jelek, kamu tuh pinter tapi masih kurang rajin belajar. Pokoknya tidak pernah keluar dari mulut saya, kamu harus rajin kayak Kak Nia, kamu akan pinter kayak Kak Nia. Tidak usah sebut-sebut kakaknya. Kalau Bapak Ibu menasehati anak, menyebut adiknya, menyebut kakaknya, dia akan benci kakaknya, dia akan benci adiknya. Jadi caranya gimana? Ya memang jangan dibandingkan. Sebut namanya pun jangan. Ben, kalau kamu rajin, pasti kamu pandai. Udah, enggak perlu kayak Kak Nia, enggak usah. Ya.
Dan juga ini pesan saya untuk para guru. Kakaknya katakanlah namanya Anita, adiknya namanya si John. Dua-duanya sekolah di sekolah yang sama. Ya. Lalu kakaknya ini juara, si Anita ini, adiknya John nggak juara. Jangan panggil si John itu, kamu adiknya Anita ke sini. Jangan panggil seseorang dengan nama kakaknya. Kamu adiknya Nia kan? Sini, sini, sini. Itu namanya adik yang hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Jangankan dibandingkan, disebut begitu aja nggak boleh. Dia bisa-bisa minta pindah sekolah. Aku adalah aku. Kenapa aku dibayang-bayang kakakku terus? Ya, jadi guru-guru jangan menyebut adiknya dengan menyebut, kamu adiknya Nia, sini. Emangnya aku adiknya Nia? Ya memang, tapi kenapa aku dipanggil adiknya Nia gitu? Aku tuh Joni, namaku Joni, tau nggak? Aku tuh Joni. Lupa lagi gurunya namanya kalau namanya Joni. Kamu adiknya Nia. Kamu siapa namanya? Waduh, itu akan benci kakaknya, benci gurunya. Jangan dibandingkan, jangan panggil sebut dengan nama kakaknya. Ya, itu anak. Jadi caranya gimana? Ya sudah supaya adiknya pinter, kasih tahu aja. Nak kalau kamu rajin, kamu pinter. Kamu tuh pinter kok. Coba kamu kurang belajar aja. Kalau kamu pertama belajar, pasti kamu pinter. Dan sekali lagi juga, dia pinternya apa? Kalau dia pinternya, mungkin dia nggak pinter matematika, tapi mungkin dia pinter art. Kan ada 8 kecerdasan ya. Linguistik, matematik, linguistik, kinestetik, natural intelligence, musical intelligence, emotional intelligence, social intelligence, spiritual quotient. Jadi dari kecerdasan ini biasanya anak ada 3-4 jenis yang cukup bagus, ya, atau minimal 2 yang cukup bagus. Jadi misalnya nanti kakaknya memang juara matematika, juara kelas, adiknya nih matematikanya pas-pasan, tapi bahasanya bagus, sosialnya bagus, temannya banyak. Ya kita nggak bisa menuntut dia matematikanya seperti kakaknya. Tapi paling tidak, kamu tuh sosialnya bagus banget. Nanti kalau kamu ngambil jurusan bahasa, jadi pembicara, atau kamu bisnis, tapi tetap matematikanya minimal kamu 6-7 lah, jangan sampai 5, kamu nggak naik kelas. Jadi kita juga memberikan target, nggak boleh si cerdas bahasa ini matematikanya 10 seperti kakaknya. Kakaknya matematika 10, tapi mungkin temannya sedikit, nanti nggak pandai bergaul. Dia sosial intelijennya rendah. Nah, jangan juga dimarahi, kamu tuh bergaul kayak adikmu, jangan juga. Ya, cukup kamu tuh bergaul, teman kamu, orang itu musuh 1 tuh kebanyakan, teman 10 itu kurang. Udah ngomong aja pentingnya bergaul tanpa bilang adik. Jadi intinya adalah berikan nasihat betul-betul memang tanpa membandingkan dalam arti ya jangan sebut-sebut namanya, ya jangan sebut-sebut nama adik atau kakaknya. Nasihati aja. Bahkan dalam beberapa kasus untuk para guru jangan panggil adiknya dengan sebutan adik. Kamu adiknya Nia sini. Itu beberapa orang kepahitan sama gurunya dan kepahitan sama kakaknya. Bentuk kepahitannya apa? Ya di rumah dia berantem terus sama kakaknya. Dia nggak suka sama kakaknya. Karena dia hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Bentuk yang lain, dia nggak mau betul-betul. Kakaknya gerejanya GBI, dia nggak mau di GBI, dia mau beda gereja. Di gereja dipanggil adiknya Nia. Di sekolah dipanggil adiknya Nia. Dia mau beda gereja, dia mau beda sekolah. Dia nggak mau hidup dalam bayang-bayang kakaknya. Nah itu akibat pembandingan yang terus-menerus, bahkan bukan hanya orang tuanya, gurunya pun begitu. Di gereja pendetanya juga begitu. Kamu adanya nih. Begitu disebut begitu, langsung deh. Aku nggak mau gereja lagi. Apa? Ya nggak mau aja. Kadang dia nggak cerita alasannya, tapi kemungkinan besar karena dia disebut dengan sebutan yang dia paling nggak suka, disebut adik kakaknya. Ya, hati-hati dalam hal memberikan sebutan kepada anak. Jangan sebut, kamu adiknya si Joni sini. Namanya Bambang, panggil aja Bambang. Ya, setiap orang punya nama. Panggil namanya, bukan manggil nama kakaknya. Ya. Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih, kita beri aplaus dulu.